Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih tetap di channel YouTube-nya saya, Cucu Channel. Oke, kali ini saya sedikit menggebu-gebu bikin video, sedikit mulai punya rasa punya rasa optimis, punya rasa semangat, punya rasa semangat. Jadi udah 3 hari 2 hari ini, bahkan tadi pun saya lihat-lihat konten kreator YouTube pemula gitu loh, dan ternyata mereka tuh sama kayak saya juga, nggak langsung nggak langsung sukses juga. YouTube di atas itu, konten kreator di atas tuh nggak langsung dar juga. Mereka tuh, saya lihat-lihat gitu ya, nonton video mereka, mereka tuh sama, mereka tuh mengalami proses yang sama seperti saya saat ini kayak gitu. Mereka tuh, saya terinspirasi sama konten kreatornya Bang Rian, emang langsung meledak kayak gitu kan, dan itu tuh menginspirasi banget dan membuat kita tuh menjadi membuat kita tuh menjadi lebih bermakna dan lebih berarti. Menurut saya itu emang merasa lebih bermakna dan berarti banget setelah nonton YouTube-nya Bang Rian channel itu. Karena uh, saya di titik ini merasa merasa di bawah banget gitu. Saya itu merasa ada di titik paling bawah banget, tapi setelah menonton channel YouTube itu, saya memutarbalikkan pikiran saya. Loh, kok saya bisa berpikiran kayak gitu? Toh di luaran sana masih ada yang lebih dari kita kayak gitu. Kita tuh masih dikasih otak dan pikiran yang masih alhamdulillah normal, dan kita tuh masih punya akal sehat yang bisa digunakan lebih baik dan membuat hidup itu lebih baik kayak gitu. Nah, saya tuh terinspirasi dari Mas Rian itu loh. Saya bikin video kayak gitu, saya terinspirasi dari beliau dan banyaklah youtuber lainnya. Nah, tapi saya sampai patah semangat kayak gitu. Loh, kok nggak, saya tuh bikin video terus-terusan, tapi yang nonton tuh cuma gitu-gitu aja, sedikit aja, 1, 5 kayak gitulah. Pernah, tapi saya menjadi pacuan itu, pernah saya upload video, tapi video TikTok, dan itu tuh uh, ditonton oleh 7.000 viewers kayak gitu, banyak banget viewersnya itu tuh cuman lip sync doang. Nah, terinspirasinya lagi tuh saya, loh, video itu bisa meledak kayak gitu sampai yang nonton banyak. Saya salah satu bikin semangat itu video yang itu. Tapi saya nggak cukup di situ aja. Saya tuh beberapa hari ini nonton youtuber pemula itu loh. Mereka tuh berawal dari nggak punya subscriber, nggak ada video, yang nggak ada yang nonton, terus mengalami jatuh bangunnya jadi youtuber. Ada juga yang youtubenya itu di apa itu di hack, ada juga yang banyak macamnya. Saya lihat dari banyak banyak youtuber yang sekarang sukses, tapi awalnya itu gimana, saya banyak ngelihat cerita dari mereka, dan alhamdulillah saya sekarang sedikit semangat gitu. Gini loh, saya tuh sekarang lagi ada di sini, misalnya saya tuh sekarang ada di sini, tapi dengan adanya keoptimisan, adanya kemauan, dan adanya kepengen majuan, saya menjadi ada di sini sekarang. Setelah saya menonton banyak konten kreator yang menginspirasi saya kayak gitu. Saya tuh emang di sewaktu belum kerja ke sini pun saya tuh bawel banget. Saya tuh banyak ngomong banget ya, walaupun omongan saya tuh nggak jelas kayak gitu. Saya tuh nggak bisa diem orangnya tuh kayak gitu, bisa diem kayak gitu. Dan uh, apa ya saya tuh mengatasi rasa jenuh, rasa rasa nggak percaya dirian itu dengan cara ya kayak gini, banyak ngomong kayak gitu. Sebenarnya sesungguhnya saya tuh nggak percaya diri dengan saya sendiri gitu loh, tapi dengan menurut saya, dengan saya banyak bicara, dengan saya banyak mengeluarkan ekspresi yang gak jelas kayak gitu, saya jadi menambah kalau kalau kata bahasa Sunda nama lebih percaya diri, ya lebih percaya diri lah kayak gitu, lebih percaya diri aja kayak gitu. Walaupun ini omongan tuh nggak jelas, saya itu walaupun nggak tahu ujung-ujungnya kemana gitu, tapi saya suka banget dengan bicara dan ngobrol kayak gitu. Ya salah satunya saya bikin konten YouTube itu ya pengen menyalurkan ini nih, nggak bisa diaman bibir saya yang pengen terus bicara kayak gitu, dan banyak luapan-luapan yang pengen saya luapkan kayak gitu.
ya mohon maaf aja kalau banyak yang gak berkenan, tapi ya inilah saya kayak gitu. Nah, kembali lagi ke YouTube pemula itu loh. Tadi itu saya lihat salah satu video dari YouTuber yang dulunya itu menggunakan handphone untuk bikin video dengan mengeditnya itu dengan seadanya, sederhana. Saya itu menjadi pacuan buat saya. Ini loh saya, saat ini loh yang sedang saya alamin, saat ini loh yang sedang saya alamin. Mereka pun pernah mengalami ini, mereka pun pernah mengalami itu, kayak gitu loh. Kok saya tuh sempat kayak gini loh, emang ini bikin video tuh buat senang-senang aja, buat buat hiburan aja, buat diri sendiri. Ya ada yang nonton syukur, enggak ya nggak apa-apa. Tapi setelah saya melihat video YouTuber yang menginspirasi saya itu, saya jadi punya pikiran kayak gini loh. Kok saya punya pikiran kayak gitu? Saya tuh harus punya subscriber banyak, saya tuh butuh dihargain, karena nggak gampang gitu ngobrol di depan kamera kayak gini, nggak gampang kayak gitu. Memerlukan pikiran dan perkataan yang saya tuh nggak punya skrip, nggak punya apa-apa, nggak ada tulisan. Saya tuh sekarang pun langsung bicara aja kayak gitu. Kita tuh mempunyai pikiran yang orang lain tuh patut menghargai kita kayak gitu. Jadi setelah saya menonton video-video yang menurut saya menginspirasi saya, mereka tuh bisa loh, mereka tuh berawal dari nol dan sekarang jadi seorang yang banyak orang hargain, kayak gitu, banyak orang suka. Kenapa saya enggak kayak gitu? Mungkin saat ini video-video saya tuh cuma di sini-sini aja, cuma kayak gini-gini aja. Ya namanya juga pekerja, saya nggak bisa. Saya ya namanya ya apa sih, pegawai rumah tangga, apa sih? Ya pembantu lah kayak gitu, pembantu di negara orang. Ya mending kita tuh ada di negara kita, jadi kita tuh bisa seminggu sekali lah, bisa 3 hari sekali lah ekspor diri kita itu, bisa hiburan dulu lah keluar kayak gitu ya. Di sini pun bukannya nggak bisa hiburan, tapi kan kita tuh harus menghitungkan diri, apa sih namanya tuh, bisa menempatkan diri gitu ya. Saya nggak, ya gimana, mungkin Anda semua melihat konten-konten saya, video-video saya ya kayak gini-gini aja, ya mohon maaf, karena saya ya masih seadanya kayak gini, kayak gitu. Dan insya Allah pokoknya selesai kontrak ini, selesai pulangnya dari sini, saya akan menyalurkan semua yang ada di otak saya. Saya akan merubah semua mindset pikiran saya, dan saya ingin hidup saya lebih baik untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk semuanya. Dan saya ingin hidup saya itu bermakna buat semuanya kayak gitu, bukan buat hanya buat saya sendiri, tapi buat semuanya kayak gitu. Dan saya lihat banyak TKW yang sekarang tuh banyak yang punya YouTube. Itunya salah satunya itu loh, Isayang itu banget, kagum banget sama dia. Udah beberapa tahun dia di Taiwan apa mana sih, pokoknya TKW Taiwan apa Thailand apa pokoknya bangga banget sama dia. Dia itu udah bersatu banget sama majikannya pun udah tahu dia bikin YouTube kayak gitu. Saya pun di sini bukannya nggak mau mau bilang sama majikan saya, toh WP di sini bebas kan, nggak masalah mau gimana, tapi saya di sini yang pertama saya masih baru ya, setahunan mau 2 tahun kan menurut saya masih baru lah. Saya jadi nggak bisa seenaknya kayak gitu, dan saya udahlah cukup sampai 2 tahun aja. Sekarang di Indonesia pun banyak yang bisa dikerjakan, banyak pekerjaan lah sekarang tuh di Indonesia. Pokoknya kalau diceritain dari awal mulanya saya pergi sini tuh, ya itu tuh dengan pikiran yang gimana ya, sadar nggak sadar karena kebawa emosi kayak gitu loh ya, karena ada satu hal lain lah yang membuat saya untuk kesini kayak gitu. Tapi saya sekarang udah berpikiran, saya udah bertolak belakang. Sekarang saya pengen pulang, pengen punya karya di Indonesia, pengen pengen bahagiakan orang terdekat saya, pengen sukses, pengen menjadi YouTuber yang bisa se-booming dan sehebat ya. Jauh lah kalau ke sana, ya bisa lah menjadi YouTuber biasa aja kayak gitu, menjadi YouTuber yang sukses aja, pengen jadi YouTuber yang sukses aja, pengen pokoknya pulang dari sini. Saya udah punya planning dalam pikiran saya, mindset saya udah saya atur dengan, ya kita kan cuma bisa berencana ya, nggak tahu kalau nanti udah di sana kan nggak tahu kita gimananya. Tapi itu menginspirasi banget, bener menginspirasi banget itu YouTuber pemula yang bikin video, YouTuber pemula itu menginspirasi saya banget, benar-benar menginspirasi saya banget. Saya tuh sampai merinding loh. Lah, mereka tuh emang sama seperti saya. Ada loh yang namanya siapa ya, Dina apa gitu, YouTuber mana gitu,
dari awalnya diliatin yang 19 subscriber sampai sekarang tuh mau 1 juta subscriber loh. Saya bangga banget sama dia. Dia tuh yang apa ya, yang awalnya dia tuh mencari uang dari YouTube. Setelah dia pikir, setelah dia renungkan, setelah dia mengubah cara pola pikirnya tuh berbeda dari awal, dia bisa loh jadi YouTuber yang sukses banget, bener-bener. Pokoknya saya nggak kebayang kalau saya bisa seperti mereka di luar sana lah, jauh sampai ke sana lah. Yang penting di sini saya menghibur kalian aja, membuat cerita yang menurut saya ini luapan hati saya. Mungkin ada yang sama juga sih seperti saya, luapan hatinya ada juga yang mungkin sama seperti saya. Daripada kita merenungi kehidupan kita yang sekarang seperti ini, dalam keadaan seperti ini akan merusak pikiran kita, lebih baik kita mengeksplornya dengan cara kayak gini menurut saya. Ya salah satunya inspirasi saya itu Bang Rian. Banyak loh orang-orang yang kehilangan akal sehatnya gara-gara hal-hal yang menurut saya sekarang saya pikirkan itu nggak penting banget. Banyak yang lebih penting yang harus kita pikirkan. Banyak gunanya tuh, otak kita tuh banyak gunanya banget untuk sesuatu yang lebih positif, sesuatu yang lebih berguna, berharga untuk kita sendiri dan orang lain. Dan kita tuh nggak boleh patah menyerah, kita tuh nggak boleh patah semangat walaupun kita mengalami hal-hal yang menurut kita itu tuh paling buruk banget gitu. Tapi saya yakin dengan adanya kepercayaan diri, kemauan, dan kerja keras, kita tuh bisa menjadi lebih baik daripada itu, kayak gitu. Pokoknya bismillah aja, seorang TKW bisa menjadi YouTuber yang sukses. Itu doa saya di setiap saat saya, karena kesuksesan itu didambakan oleh semua orang kayak gitu. Toh saya tuh berjuang di sini pun, saya sebagai TKW berjuang buat keluarga saya. Mungkin saat ini lagi mengalami cobaan-cobaan yang begitu berat banget buat saya. Tapi saya yakin dari semua apa yang saat ini saya rasakan nanti akan berbuah manis, nanti akan berbuah indah. Pokoknya saya optimis, saya yakin, saya bisa, saya kuat. Saya akan menjadi orang yang inspiratif banget. Pokoknya bakalan menjadi lebih baik lah. Toh orang-orang yang awalnya terpuruk bisa bangkit, kenapa saya enggak, kayak gitu loh. Pokoknya makasih buat youtuber yang udah bikin konten sebagai konten YouTube pemula kayak gitu. Saya baca semuanya, saya lihat semuanya ya, videonya menginspirasi banget kayak gitu. Terus banyaklah saya tuh ini loh manfaatnya media sosial buat saya gitu. Saya tuh jadi nggak terpuruk amat. Saya tuh nggak merasa orang yang paling bodoh, yang paling rendah banget, enggak kayak gitu. Masih banyak orang-orang yang sama seperti kita, dan bahkan ada yang lebih dari kita di bawahnya kayak gitu. Oke deh, cukup sekian dulu deh dari saya, video saya kali ini. Pokoknya saya udah merepres semua otak saya. Mudah-mudahan saya lebih sukses dari ini, mudah-mudahan saya lebih kuat, lebih sabar dari ini. Tetap ikhlas, tetap tawakal, karena menjadi sesuatu itu harus harus butuh perjuangan kayak gitu. Oke deh, buat kalian semuanya, ayo kita tetap semangat, ayo kita tetap berjuang, ayo kita tetap menggunakan otak kita, akal sehat kita untuk menjadi lebih baik. Oke guys, cukup sekian dari saya, video dari saya. Tunggu video selanjutnya. See you next time. See you, bye bye.